Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Salsabila. Sini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis. Gametogenesis terbagi menjadi dua proses, yaitu spermatozoa dan oogenesis. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina ovum yang dihasilkan di ovarium. Terdapat dua jenis proses pembentukan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis yaitu pembelahan sel dari induk menjadi dua anakan, tetapi tidak terjadi reduksi kromosom. Contohnya, apabila ada sel tubuh kita yang rusak, maka akan terjadi proses penggantian dengan sel baru melalui proses pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis, menghasilkan sel baru yang jumlah kromosomnya sama dengan induknya yang bersifat diploid, yaitu 23 pasang atau 46 kromosom. Yang kedua ada meiosis. Meiosis itu pembelahan sel dari induk menjadi dua anakan dengan adanya reduksi kromosom. Contohnya, pembelahan sel kelamin atau gamet sebagai agen utama dalam proses reproduksi. Pada meiosis, jumlah kromosom pada sel baru hanya bersifat haploid, yaitu 23 kromosom. Gametogenesis terdiri dari 4 tahap, yaitu perbanyakan, pertumbuhan, pematangan, dan perubahan bentuk. Gametogenesis ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa tunggal spermatozoon yang terjadi di organ kelamin jantan, yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Tahapan spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Pada dinding tubulus seminiferus telah ada calon spermatogonia yang berjumlah ribuan. Setiap spermatogonia melakukan pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis pertama menjadi dua spermatosit sekunder. Tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan dua spermatid yang bersifat haploid. Keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Sperma yang matang akan menuju epididymis. Setiap proses spermatogenesis memerlukan waktu 65 sampai 75 hari. Di sini ada gambarnya. Yang pertama ini ada spermatogonium melakukan pembelahan mitosis, menghasilkan spermatosit primer. Lalu melakukan pembelahan meiosis, menghasilkan spermatosit sekunder. Pembelahan meiosis kedua menghasilkan 4 spermatid yang berdiferensiasi menjadi sperma. Di sini ada gambarnya, terlihat struktur sperma. Matang terdiri dari kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma telah mengandung inti haploid yang ditutupi badan khusus yang disebut akrosom. Akrosom mengandung enzim yang membantu sperma menembus sel telur. Bagian tengah sperma mengandung mitokondria spiral yang berfungsi menyediakan energi untuk gerak ekor sperma. Setiap melakukan ejakulasi, seorang laki-laki mengeluarkan kurang lebih 400 juta sel sperma.
Hormon yang mempengaruhi spermatogenesis. Yang pertama ada hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung. Kita merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP, androgen binding protein, untuk memacu spermatogonium untuk melakukan spermatogenesis. Hormon LH yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron, yaitu suatu hormon yang penting untuk pengenalan sperma. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Berbeda dengan laki-laki, wanita hanya mengeluarkan satu sel telur saja selama waktu tertentu, siklus. Ovulasi pada wanita berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon. Pada manusia dan primate, siklus reproduksinya disebut siklus menstruasi, sedangkan pada mamalia lain disebut estrus. Menstruasi dapat diartikan sebagai luruhnya ovum yang tidak dapat dibuahi beserta lapisan dinding uterus yang terjadi secara periodik. Darah menstruasi sering disertai jaringan-jaringan kecil yang bukan darah. Selama 28 hari sekali, sel ovum dikeluarkan oleh ovarium. Sel telur ini telah matang mengalami peristiwa ovulasi. Selama hidupnya, seorang wanita hanya dapat menghasilkan 400 buah sel ovum. Setelah masa menopause, itu berhentinya seorang wanita untuk menghasilkan sel ovum yang matang karena sudah tidak dihasilkannya hormon, sehingga berhentinya siklus menstruasi sekitar usia 45-50 tahun. Tahapan oogenesis. Oogenesis terjadi di ovarium. Di ovarium ini telah tersedia calon-calon sel telur, oosit primer, yang terbentuk sejak bayi lahir. Oosit primer ini terbentuk dari oogonium. Oosit primer terbentuk dari oogonium yang terjadi melalui proses mitosis. Ketika masa puber, oosit primer melakukan pembelahan meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama, polosit primer. Proses ini dipengaruhi oleh FSH, follicle stimulating hormone. Selanjutnya, oosit sekunder mengalami tahap meiosis 2 yang akan menghasilkan oosit. Namun, tahap pembentukan oosit ini tidak diselesaikan sampai akhirnya terjadi ovulasi. Jika ada sperma yang masuk dan mengenai oosit sekunder yang telah diovulasikan dan meiosis 2 dilanjutkan. Jika tidak, maka oosit sekunder akan lurus bersama dinding endometrium dan dinamakan menstruasi. Setelah meiosis 2 selesai, maka terbentuklah oosit dan polosit sekunder. Polosit primer juga membelah menjadi 2 polosit sekunder. Sini ada gambar ya, oogonium melakukan mitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer melakukan meiosis 1 menghasilkan menghasilkan oosit sekunder. Oosit sekunder melakukan meiosis kedua, menghasilkan ovum dan badan polar. Lalu bertumbuh menjadi sel telur dewasa. Hormon yang mempengaruhi oogenesis. Yang pertama itu ada hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum. Yang kedua ada hormon estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon LH.
hormon LH yang berfungsi merangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pembentukan sel ovum. Yang ketiga ada hormon progesteron yang berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan LH. Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama ini ada jenis pembentukan sel. Spermatogenesis adalah pembentukan sel sperma yang dialami pria, sedangkan oogenesis pembentukan sel telur yang dialami wanita. Yang kedua ada lokasi terjadinya. Spermatogenesis terjadi di dalam testis pria, sedangkan oogenesis terjadi di ovarium wanita. Yang ketiga ada waktu terjadinya. Spermatogenesis baru dimulai saat pubertas, sedangkan proses oogenesis sudah dimulai saat masih menjadi janin, yaitu pada tahap perkembangan embrio. Yang keempat ada fase pertumbuhannya. Fase pertumbuhannya, spermatogenesis melibatkan fase pertumbuhan pendek, sedangkan oogenesis melibatkan fase yang panjang. Siklus terjadinya, yang kelima siklus terjadinya. Spermatogenesis terjadi secara terus-menerus setelah pubertas, sedangkan pada oogenesis terjadi pada pola layaknya siklus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.